Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di video kali ini kita masuk bab baru, bab 5. Materinya adalah resensi karya fiksi. Submaterinya ada pengertian dan unsur karya fiksi. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sila simak dengan baik videonya. Selamat belajar. Ya, baik. Sebelum kita mengetahui pengertian apa itu resensi, kita bahas dulu ya apa yang dimaksud dengan karya fiksi. Karya fiksi merupakan sebuah cerita rekaan yang dibuat penulis bersumber dari imajinasi dan proses kreatif penulis. Contoh karya fiksi seperti cerita pendek, novel, puisi, naskah drama, dan skenario film. Lalu, apa sih yang disebut dengan resensi karya fiksi? Resensi yaitu sebuah tulisan atau ulasan yang membahas dan mengevaluasi sebuah karya fiksi seperti novel, cerpen, drama, atau puisi tadi. Nah, tujuan adanya resensi adalah memberikan gambaran kepada pembaca lain tentang isi dari karya fiksinya, baik kelebihan, kekurangan, dan nilai dari karya tersebut. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada karya fiksi. Yang pertama, ada unsur intrinsik. Dan yang kedua, ada unsur ekstrinsik. Berikut Miss berikan penjelasan tiap unsurnya. Baik, untuk selanjutnya kita bahas tentang unsur intrinsik pada karya fiksi. Terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh, yang ketiga ada penokohan, yang keempat ada sudut pandang, yang kelima ada latar, yang keenam ada gaya bahasa, dan yang ketujuh ada amanat. Ya, berikut penjelasan dari tiap unsur intrinsiknya. Ya, unsur intrinsik yang pertama yaitu ada tema. Tema adalah gagasan dasar atau inti permasalahan yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam karya sastra tersebut. Misalnya tema dalam karya sastra ada tentang kehidupan sosial, petualangan, persahabatan, kejujuran, dan lain-lain. Nah, tema ini akan mengembangkan isi cerita dalam suatu karya. Unsur intrinsik yang kedua yaitu ada tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang muncul dalam sebuah cerita. Tokoh terbagi menjadi yang pertama ada tokoh protagonis, yaitu sebagai tokoh utama dalam cerita. Yang kedua ada tokoh antagonis, yaitu tokoh yang menjadi lawan dari tokoh utama tadi. Dan yang ketiga tokoh tritagonis, yaitu tokoh penengah. Jadi intinya protagonis itu tokoh utama. Jika tokoh utamanya berperan sebagai atau karakternya jahat, berarti tokoh antagonisnya itu lawan dari tokoh utama tadi. Ya, kalau protagonisnya jahat, berarti tokoh antagonisnya baik hati atau sebaliknya. Sedangkan tritagonis adalah tokoh penengah di antara protagonis dan antagonis. Selanjutnya unsur intrinsik yang ketiga yaitu ada penokohan. Penokohan merupakan penggambaran sifat dari tokoh yang muncul dalam sebuah cerita. Jadi setiap tokoh pasti memiliki penokohan atau watak atau karakter. Nah, penokohan melibatkan bagaimana karakter digambarkan, baik dari segi fisiknya, kepribadian, tindakan, maupun hubungannya dengan karakter lain. Nah,
Penokohan atau karakter tiap tokoh bisa kita ketahui melalui dua cara. Yang pertama ada secara langsung, yaitu penulis secara eksplisit menggambarkan karakter melalui narasi. Ya, jadi digambarkan secara langsung karakter si tokoh ini seperti apa. Contohnya, di sini ada kalimat, dia adalah orang yang pemarah dan tidak sabar. Nah, berarti di sini di dalam ceritanya menceritakan ada tokoh yang memiliki watak pemarah dan tidak sabar. Ini namanya penokohan secara langsung. Nah, yang kedua bisa juga secara tidak langsung. Nah, watak atau penokohan ini ditunjukkan bisa melalui tindakan, dialog yang diucapkan tokoh, pemikirannya, atau interaksi dengan karakter lain. Nah, di sini contoh kalimatnya, ia membanting pintu dan meninggalkan ruangan tanpa berkata sepatah kata pun. Nah, dari kalimat ini bisa kita simpulkan ya secara tidak langsung bahwa tokoh ia adalah orang yang pemarah karena dia membanting pintu, meninggalkan ruangan. Nah, dia marah gitu ya dengan keadaan atau peristiwa yang diceritakan. Ya, itu dia penokohan yang bisa kita ketahui secara langsung ataupun tidak langsung. Unsur intrinsik yang keempat yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang adalah cara pengarang menyajikan cerita melalui perspektif atau pandangannya. Sudut pandang memengaruhi pembaca untuk melihat dan memahami peristiwa, karakter, dan emosi dalam cerita. Sudut pandang atau nama lainnya point of view terbagi lagi menjadi dua. Ada sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, pada cerita fiksi, orang pertama biasanya ditandai dengan tokoh aku. Nah, orang pertama juga terbagi lagi menjadi dua. Di sini ada orang pertama pelaku utama, yaitu tokoh aku yang menceritakan peristiwa yang dialami oleh si aku itu sendiri. Sedangkan orang pertama pelaku sampingan adalah tokoh aku menceritakan peristiwa yang dialami oleh orang lain. Nah, sudut pandang yang kedua yaitu orang ketiga. Orang ketiga biasanya ditandai dengan tokoh yang memiliki nama atau kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga seperti dia, ia, atau mereka. Nah, orang ketiga terbagi lagi menjadi serba tahu, yaitu penulis mengetahui segala hal, baik yang berkaitan dengan fisik dan batin si tokoh dalam cerita. Ya, dalam sudut pandang orang ketiga serba tahu ini, penulis dapat menentukan peristiwa. Bahkan, penulis bisa mengungkapkan apa yang ada di pikiran dan juga perasaan tokoh dalam cerita tersebut. Sedangkan sudut pandang terarah, orang ketiga terarah yaitu sudut pandang yang hanya melukiskan apa yang ada pada tokoh sebatas pikiran atau hanya sebatas perasaan tokoh saja. Ya, intinya pada orang ketiga serba tahu, penulis dapat menceritakan secara detail terkait keadaan fisik dan batin si tokoh. Sedangkan kalau terarah hanya menceritakan salah satunya saja, bisa batin gitu ya. Batin si tokoh. Ya, itu adalah unsur yang keempat. Selanjutnya, unsur intrinsik yang kelima yaitu ada latar. Latar adalah keterangan pada karya fiksi. Nah, latar itu terbagi menjadi tiga. Ada latar tempat, misal karya fiksi yang menceritakan peristiwa di rumah, di stasiun, atau di ruang kelas. Nah, latar yang kedua yaitu latar waktu, misalnya waktunya pagi hari atau tidak disebutkan pagi, siang, sorenya, tapi bisa juga melalui saat matahari terbit, saat matahari terik, berarti siang hari, atau saat azan berkumandang, dan lain-lain. Nah, yang ketiga ada latar suasana, yaitu menjelaskan suasana yang terjadi dalam peristiwa.
yang diceritakan. Contohnya, suasananya menegangkan, atau lagi ramai pengunjung, atau sedang mengkhawatirkan. Ya, itu latar pada karya fiksi. Selanjutnya, unsur intrinsik yang keenam ada gaya bahasa. Nah, gaya bahasa adalah pembawaan penulis saat mengungkapkan isi cerita dalam karya fiksi. Nah, gaya bahasa ini bisa berkaitan dengan diksi atau pemilihan katanya, struktur kalimatnya, apakah bahasanya sederhana, dan lain-lain. Nah, dan juga ada penggunaan majas dalam karya fiksi tersebut. Nah, jenis majas itu banyak, diantaranya di sini Miss sebutkan majas yang sering muncul pada karya fiksi. Yang pertama ada majas simile. Nah, majas simile adalah majas yang membandingkan secara langsung. Biasanya ada kata alangkah, layaknya, bagaikan, seperti, serupa, bak, seumpama. Contoh kalimat yang mengandung majasnya, hidupnya terasa seperti kapal tanpa arah di tengah lautan luas. Nah, hidupnya dibandingkan dengan kapal tanpa arah. Nah, kenapa disebutnya simile? Karena di sini ada kata secara langsung. Yang kedua, majas personifikasi, yaitu majas yang menjadikan benda mati seolah-olah hidup dan bergerak seperti manusia. Ya, di sini contohnya, angin malam berbisik lembut di telingaku membawa ketenangan. Nah, di sini ada kata berbisik lembut. Nah, di sini ada sebuah aktivitas yang dilakukan, padahal angin malam tidak bisa berbisik gitu ya. Ini hanya ungkapan atau majas. Yang ketiga ada majas retorik, yaitu majas pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Biasanya di cerpen atau novel kita sering menemukan kalimat pertanyaan yang tidak ada jawabannya di kalimat atau di cerita tersebut. Tapi pertanyaan ini diajukan kepada kita sebagai pembaca. Contohnya, siapa yang tidak ingin bahagia di dunia ini? Nah, kalimat ini biasa kita temukan ya di dalam cerpen atau novel, ditujukan atau ditanyakan kepada pembaca. Jadi bisa dijawab oleh masing-masing pembaca. Dan yang keempat, majasnya ada hiperbola. Mengungkapkan sesuatu dengan cara melebih-lebihkan hal tersebut. Contohnya, hatiku hancur berkeping-keping mendengar kabar buruk itu. Ya, jadi ketika mendengar kabar buruk, hatinya hancur ya, artinya bukan benar-benar hancur, tapi seperti kaget, tidak menyangka dengan kabar buruk yang didapat. Ya, itu ya contoh dari gaya bahasa dalam karya fiksi. Selanjutnya, unsur intrinsik yang terakhir, yang ketujuh, yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang diberikan pengarang terhadap isi dari sebuah karya fiksinya. Nah, contoh amanat di sini ada karya fiksi novel Laskar Pelangi ya. Nah, amanatnya adalah bahwa pentingnya pendidikan dan perjuangan meraih cita-cita. Ya, itu adalah contoh dari amanat. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik. Sekarang kita bahas unsur ekstrinsik pada karya fiksi. Nah, unsur ekstrinsiknya terbagi menjadi 3. Yang pertama ada latar belakang pengarang. Yang kedua ada latar belakang masyarakat. Dan yang ketiga ada nilai-nilai. Nah, berikut penjelasannya. Baik, selanjutnya penjelasan unsur ekstrinsik karya fiksi. Yang pertama tadi ada latar belakang pengarang ya. Nah, latar belakang pengarang ini bisa meliputi biografi, pandangan hidup si pengarang, dan kondisi psikologis ketika menulis karyanya. Nah, jadi ekstrinsik ini secara tidak langsung ada unsur latar belakang pengarang yang ada di dalam cerita. Yang kedua ada juga latar belakang masyarakat. Nah, meliputi kondisi masyarakat, situasi ekonomi, sosial, atau budaya.
Nah, misal ada karya fiksi yang ceritanya itu ditulis pada masa penjajahan. Berarti dari cerita itu juga ada peristiwa tentang perjuangan melawan penindasan pada masa penjajahan. Gitu ya. Dan yang ketiga yaitu ada nilai-nilai. Nah, secara di luar dari karya fiksinya, secara tidak langsung kita sebagai pembaca kadang bisa melihat karya fiksi itu mengandung nilai-nilai. Nah, contohnya ada nilai moral, nilai agama, nilai sosial, dan nilai budaya. Kalau nilai moral berarti berisi ajaran tentang baik dan buruk moral di suatu peristiwanya. Kalau nilai agama berarti karya fiksinya bisa berisi keyakinan atau ajaran agama ya, atau berkaitan dengan ketuhanan. Kalau nilai sosial berarti isi karya fiksinya bisa berkaitan dengan interaksi antara masyarakatnya. Sedangkan nilai budaya berarti karya fiksinya bisa juga mengandung atau berkaitan dengan kebiasaan, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku di suatu daerah tertentu. Nah, itu ya. Jadi ketiga unsur ini tidak ada di dalam novel atau cerpen secara langsung, tapi secara di luar gitu ya, secara tidak langsung. Ya, alhamdulillah itulah materi kita di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak videonya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan maupun penjelasan. Semoga videonya bermanfaat ya. Jika ada pertanyaan, sila tulis di kolom komentar. Untuk sumber referensi yang Miss gunakan yaitu buku kelas 8 edisi Kurikulum Merdeka, penerbit Grafindo Media Pratama. Ya, sampai jumpa di materi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.